Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Safira Nurasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai analisis pipe storage atau effective storage untuk studi kasus pada Waduk Jatiluhur. Berikut ini merupakan istilah-istilah yang harus kita pahami sebagai dasar dari operasi waduk. Yang pertama adalah tampungan banjir atau flood storage, di mana tampungan banjir atau flood storage merupakan tampungan yang berada di antara tinggi muka air banjir dan tinggi muka air normal. Kira-kira berada di sini. Kemudian untuk tampungan efektif atau effective storage merupakan tampungan yang berada di antara tinggi muka air normal dengan tinggi muka air rendah. Kira-kira berada di sini. Kemudian untuk tampungan mati atau dead storage merupakan tampungan yang berada di bawah tinggi muka air rendah, berada di sini. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tampungan mati atau dead storage. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tampungan efektif atau effective storage atau live storage. Seperti pada perhitungan dead storage, untuk perhitungan live storage, kita juga memerlukan data curah hujan rata-rata bulanan selama 10 tahun. Nah, berikut ini merupakan data curah hujan rata-rata bulanan selama 10 tahun yang ada pada daerah aliran sungai Waduk Jatiluhur, di mana data curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan 614 mm atau 0,614 meter. Kemudian setelah didapatkan data curah hujan rata-rata bulanan, kita menghitung besar HDPS atau debit inflow dari daerah pengaliran sungai dengan menggunakan rumus HDPS sama dengan C kali I kali ADPS, di mana C adalah koefisien runoff aliran air hujan, kemudian ADPS adalah luas daerah pengaliran sungai. Untuk daerah DPS Waduk Jatiluhur, itu luasnya adalah 4.500 kali 10 pangkat 6. Sehingga kita kalikan di sini untuk menghitung besarnya ini, kita kalikan 0,85 dikali 0,48563 ini dalam satuan meter ya, dikalikan dengan luas DPS-nya yaitu 4.500 kali 10 pangkat 6, sehingga didapatkan 1.857,53 kali 10 pangkat 6 meter kubik per bulan. Sama caranya untuk mencari HDPS untuk bulan selanjutnya, Januari sampai bulan November. Selanjutnya setelah didapatkan nilai HDPS, kita menghitung DP storage waduk atau Q waduk dengan menggunakan persamaan I waduk sama dengan I kali A waduk, di mana I adalah debit bulanan rata-rata
yang didapatkan dari data curah hujan, kemudian A waduk adalah luas area waduk. Untuk Waduk Jatiluhur luasnya adalah 77,8 kali 10⁻6 meter persegi. Di sini kita coba untuk menghitung I waduk pada bulan Desember sebesar 37,78 ini dari perhitungan menggunakan rumus I waduk. I waduk sama dengan I 0,48563 dikalikan 77,8 kali 10⁻6. Sehingga didapatkan 37,78 kali 10⁻6 terkibit per bulan. Sama caranya untuk bulan-bulan selanjutnya. Selanjutnya adalah menghitung debit total atau I total dengan menjumlahkan I DPS dan I waduk. Sehingga didapatkan nilai seperti ini dengan menjumlahkan nilai ini dan ini. Selanjutnya adalah menghitung debit total kumulatif atau I kumulatif. I kumulatif bulan ke N dihitung dengan menghitung I total bulan ke N-1 ditambah I total bulan ke N. Contohnya adalah misalkan kita akan menghitung debit kumulatif pada bulan Januari. Di sini untuk bulan Desember, I kumulatifnya adalah sama dengan I total. Karena debit sebelumnya tidak ada. Kemudian untuk Januari, kita menjumlahkan antara I bulan Desember dengan I total bulan Januari. Didapatkan nilai 4.291,64. Selanjutnya adalah kita menghitung I kebutuhan rata-rata per bulan dengan membagi nilai kumulatif bulan terakhir tahun terakhir dibagi dengan jumlah bulan. Jumlah bulan di sini ada 12. I kumulatifnya adalah 15.940,48 kali 10⁻6 meter kubik per bulan. Sehingga didapatkan nilai kebutuhan adalah 1.328,37 kali 10⁻6 meter kubik per bulan. Selanjutnya adalah menghitung kumulatif kebutuhan dengan menjumlahkan kebutuhan bulan ke N1 dengan kebutuhan bulan ke N. Misalkan kita akan mencari kebutuhan kumulatif pada bulan Januari, maka kita menjumlahkan antara kebutuhan bulan ke N1 ditambahkan dengan kebutuhan bulan ke N. Ini ditambah ini, sehingga hasilnya adalah ini. Selanjutnya adalah menghitung selisih. Selisih dihitung dengan mengurangkan I kumulatif terhadap kebutuhan rata-rata. Jadi ini dikurangi dengan ini. Hasilnya adalah ini. Setelah kita menghitung semua selisihnya, maka kita akan mendapatkan nilai selisih maksimal dan selisih minimal, atau simpangan maksimum dan simpangan minimum, di mana simpangan maksimumnya adalah sebesar 14.612,11 yang terjadi pada bulan November, dan simpangan minimumnya adalah 566,94 yang terjadi pada bulan Desember. Selanjutnya kita dapat menghitung live storage
dengan menjumlahkan nilai absolut dari selisih maksimum atas ditambah nilai absolut selisih dari maksimum bawah, sehingga didapatkan nilai untuk live storage sebesar 15.179,05 kali 10 pangkat 6 meter kubik per bulan. Nah, setelah kita menghitung tabel ini, yang tadi sudah saya jelaskan step-stepnya, maka kita dapat menggambarkan grafik hubungan antara Qi dengan bulan. Lalu kita plotkan nilai Qi kumulatif dan kumulatif kebutuhan. Sehingga dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa nilai Qi kumulatif ini masih lebih besar dari nilai kumulatif kebutuhan. Sehingga secara umum tampungan efektif masih memenuhi untuk kebutuhan kumulatif, sehingga tidak terjadi kekurangan kebutuhan air dalam waduk Jatiluhur, pada waduk Jatiluhur. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.